kalau dipikir-pikir lagi ya, kepura-puraan itu ternyata harganya mahal banget ya. Maksudnya gimana tuh? Iya, coba deh lihat artis zaman sekarang. Mereka itu, rela bayar mahal agensi public relations, rapat sampai pagi, cuma buat merancang skenario foto pura-pura makan di warung, biar kelihatan merakyat. Oh, paham. Pura-pura makan di warung pinggir jalan, padahal di luar kamera mobil mewahnya nunggu di depan. Terus kameranya pakai lensa sinema ya? Aduh, ada-ada aja. Nah, tepat. Padahal, kalau kita tarik mundur sedikit ya, ada loh vokalis band legendaris yang albumnya laku jutaan kopi kaset fisik di era 2000-an, malah tertangkap kamera amatir, lagi asyik makan cilok dari plastiknya, pakai sandal jepit pula. Wah, kalau ini sih, yoi, pasti Mas Duta, Sheila on 7. Tepat sekali. Duta dan kawan-kawan ini memang anomali yang luar biasa di industri musik kita. Gini ya, industri hiburan itu kan punya aturan tidak tertulis. Kalau kamu sukses besar, kamu harus eksklusif. Harus pindah ke Jakarta, beli mobil sport, dan bikin batas yang jelas antara kamu dan orang biasa. Bener juga sih, tapi anehnya mereka malah, ngotot bertahan di Jogja dari dulu sampai detik ini. Nah, keputusan menetap di Jogja itulah yang menurutku jadi semacam bentang dari star syndrome buat mereka. Coba bayangkan, kalau tahun 2000-an, pas mereka lagi meledak-meledaknya, mereka memutuskan pindah ke Jakarta dan ikut pusaran gaya hidup ibu kota. Wah, ceritanya pasti beda banget. Bisa jadi sudah bubar dari dulu karena rebutan porsi royalti atau masalah ego yang melambung tinggi. Sangat mungkin, karena mereka tetap membumi di Jogja, kelakuan merakyat mereka itu bukan sekedar konten. Ingat tidak video viral Duta yang ikut bantu dorong bus mogok di jalan? Atau pas dia makan di warteg pakai seragam bola AC Milan lusuh dan santai ambil nasi sendiri, tanpa sadar ada yang merekam. Ingat banget. Momen natural kayak begitu kan tamparan keras buat musisi pendatang baru yang permintaan manggungnya minta air mineral suhu ruangan dari mata air pegunungan Himalaya. Benar, ngomong-ngomong soal riders atau daftar permintaan artis yang masuk akal, Sheila on 7 ini kebangetan santainya. Waktu konser besar di Jakarta saja, promotornya sampai kaget karena mereka menolak disiapkan restoran mewah. Mereka malah minta dicarikan lontong sayur atau makan makanan laut di tenda pinggir jalan. Dan minumannya juga tidak aneh-aneh, cuma minta teh panas sama jahe panas. Gila sih, beneran tidak ada gengsi artis ibu kota ya. Logikanya, kalau di acara konser profesional saja mereka sesederhana itu, pantas saja kita tidak kaget lagi pas lihat video Duta nyumbang lagu di hajatan warga Klaten pakai mikrofon seadanya. Tepat, mereka itu tidak lagi bersandiwara pura-pura merakyat. Memang begitu aslinya. Menariknya ya, pola pikir sederhana itu ternyata meresap sampai ke cara mereka mengelola konflik internal band, bukan cuma soal baju atau makanan. Ingat waktu Sakti atau Anton keluar dari band? Rasanya tidak ada tuh drama besar. Nyaris tidak ada. Band lain kalau ganti personil biasanya jadi bahan konten berita hiburan berminggu-minggu, saling sindir di media. Tapi Sheila on 7, santai aja. Sakti pamit mundur karena mau fokus mendalami agama, ya dilepas dengan baik. Padahal posisinya saat itu band lagi di puncak popularitas loh. Materi dan ketenaran lagi deres-deresnya. Biasanya kan ego lagi tinggi-tingginya. Itu momen yang rawan banget bikin band hancur berantakan. Betul. Dan buktinya perpisahan profesional itu tidak merusak pertemanan mereka di luar musik. Mereka masih sering reuni santai, manggung bareng, bahkan sampai pergi umroh bersama. Ini namanya kedewasaan emosional level dewa. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, rahasia mereka bisa bikin penggemar sefanatik itu lintas generasi tanpa perlu suapan trik public relations, ya karena keaslian tadi ya. Manusia kan pada dasarnya punya insting buat mencium kepura-puraan. Sepakat 100%. Kepura-puraan itu butuh biaya mahal dan energi besar untuk terus dirawat tiap hari. Menjadi diri sendiri itu gratis. Ngomong-ngomong soal merakyat tanpa kepura-puraan, kalau menurut kalian di era sekarang ada nggak sih musisi atau artis yang auranya mendekati kesederhanaan Sheila on 7? Menarik nih. Yuk kita lanjut ngobrol dan mendengarkan pendapat para pendengar. Dan tetap pantau radio visual ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.
Suara lama, rasa sekarang.